Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel TJ Crash. Humoris, bersahaja, dan toleran. Tidak heran mantan presiden yang satu ini pada masa pemerintahannya dijuluki Bapak Pluralisme. Bahkan ia punya banyak pengikut yang sampai saat ini masih melanjutkan nilai-nilai perjuangan meski telah meninggal sejak 2009 yang lalu. Ia adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur. Banyak yang mengklaim ia adalah seorang wali dan tidak sedikit ucapan yang memang nyeleneh tapi ternyata menjadi kenyataan. Kamu tidak percaya? Mari kita buktikan. Seorang tokoh Islam, Haji Bukhari Masyururi, pernah membuat sebuah pengakuan saat membawakan tausiah peringatan wafatnya Gus Dur. Menurut Kiai Haji Masyururi, Gus Dur memprediksi kalau Soeharto bakal lengser dari jabatannya. Dalam bahasa Jawa, Gus Dur berkata, "Wes rasa grebek kuwi, Pak Harto diloneh tiba." Awalnya Kiai Haji Masyururi tidak percaya karena saat itu Soeharto punya banyak dukungan yang kuat dari pihak militer maupun elit politik. Selain itu, Soeharto telah diangkat menjadi Jenderal Bintang 5, jadi sulit untuk membuat Soeharto lengser. Tapi ramalan Gus Dur terbukti 11 bulan setelah pernyataannya itu. Presiden yang sudah berkuasa 31 tahun lebih menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Pak Hartoki sedilo meneh jatuh. Sebelum menjadi presiden, Gus Dur meramalkan dirinya akan memimpin Indonesia. Diungkapkan langsung oleh Koordinator Menteri Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Menurutnya, saat ia bertemu dengan Gus Dur dan mengatakan jika dirinya tidak usah berangkat jadi duta besar karena Gus Dur segera akan menjadi presiden. Katanya mendapat bisikan dari 9 kiai, tapi Pak Luhut tidak langsung percaya dan tetap memilih menjadi duta besar Indonesia untuk di Singapura. Beberapa bulan kemudian, Luhut terkejut melihat nama Gus Dur di antara calon presiden pada pemilu 1999 dan terbukti Gus Dur benar-benar terpilih dalam sidang umum MPR 20 Oktober 1999 sebagai presiden keempat Republik Indonesia. Saya sebentar lagi jadi presiden. Sampai pada lengsernya jadi presiden, Gus Dur sudah tahu. Ia tahu juga siapa orang-orang yang harus bertanggung jawab atas pelengserannya. Saat ditanya, Gus Dur hanya menjawab kalau besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Dan benar saja, sebuah buku yang diterbitkan oleh Verdika Rizky Utama dengan judul Menjerat Gus Dur menyebutkan 2 tokoh nasional menjadi dalang pelengserannya. Bukan cuma itu, dalam pernyataannya, pelengserannya sebagai presiden tidak sah secara hukum. Menurutnya, ia dilengserkan secara politis. 9 tahun kemudian, pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Menurut Mahfud MD, dari sudut pandang hukum tata negara, pelengseran Gus Dur tidaklah sah menurut hukum, itu proyek politik. Gus Dur juga pernah membubarkan Departemen Sosial karena dinilai syarat akan korupsi. Ditanya alasannya, jawabannya cukup jelas. Ia bilang karena tikus-tikus sudah menguasai lumbung. Karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Tapi pembubaran departemen tersebut hanya berlangsung sebentar karena Megawati membentuknya kembali. Tapi ucapan Gus Dur benar pada tahun 2010.
KPK menetapkan Bakhtiar James sebagai tersangka pengadaan mesin jahit dan impor sapi. Di Departemen Sosial ada Julier Batubara yang saat itu menjabat menjadi Menteri Sosial, ditetapkan sebagai tersangka korupsi bantuan sosial penanganan COVID-19 karena tikusnya sudah menguasai lumbung. Gus Dur juga disebut-sebut sudah memprediksi Pak Jokowi akan menjadi presiden. Yang menariknya, ia memprediksi saat Pak Jokowi baru beberapa bulan menjabat sebagai wali kota Solo. Menurut Husain Siva, pembicaraan Gus Dur berlangsung dengan Kiai Haji Muslim Rifai atau Mbah Lim. Gus Dur pernah menyatakan kalau orang paling ikhlas untuk rakyat Indonesia adalah Pak Prabowo. Kepada rakyat Indonesia itu Prabowo, dan terbukti meski gagal menjadi presiden setelah kalah dari Jokowi, ia menerima amanah untuk menjadi menteri dalam kabinet Indonesia Maju ini. Pertama kalinya lawan politik di Pilpres tidak memilih oposisi dan rela secara bersama-sama membangun Indonesia. Kepada rakyat Indonesia itu Prabowo orang yang paling ikhlas. Nah, yang mungkin cukup fenomenal adalah keinginan Gus Dur untuk membubarkan FPI pada awal tahun 2000-an. Namun tidak ada pihak yang mendengarkan usulannya itu. Keinginan Gus Dur pun mendapat perlawanan dari Rizik Syihab. Omongan Gus Dur bukan isapan jempol semata, dan benar pemerintah resmi membubarkan FPI pada akhir tahun 2020 ini. Karena menurut Menko Polhukam Mahfud MD, FPI sudah tidak punya kedudukan hukum sebagai organisasi karena surat keterangan terdaftar mereka sudah habis pada Juli 2019 lalu. Ada juga cerita dari Jenderal Sutarman. Ia pernah membuat pengakuan tentang Gus Dur saat dirinya masih menjabat sebagai asisten Gus Dur. Ia diberitahu kalau dirinya akan menjadi Kapolda Metro Jaya dan kemudian menjadi Kapolri. Saat itu dirinya menanggapi dengan hanya tertawa karena menurutnya ia tidak pernah memimpikan itu. Tapi faktanya perkataan Gus Dur benar. Ia menjadi Kapolda Metro Jaya pada tahun 2010 hingga tahun 2011. Lalu pada tanggal 23 Oktober, Bapak Sutarman benar-benar dilantik menjadi Kapolri, menggantikan Jenderal Timur Pradopo di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nanti Pak Farman akan menjadi Kapolda setelah Kapolda Metro. Bukan cuma Jenderal Sutarman yang punya pengalaman tentang Gus Dur. Basuki Cahayapurnama atau Ahok pernah diramal oleh Gus Dur. Hal itu disampaikan saat dirinya mencalonkan diri sebagai Gubernur Bangka Belitung. Ahok saat itu berdalih kalau orang Cina tidak bisa jadi gubernur. Lalu dibantah oleh Gus Dur. Menurutnya Ahok bisa jadi gubernur, bahkan menjadi presiden. Sayang, memang di Bangka Belitung Ahok kalah telak dari pasangan calon Eko Maulana Ali dan Samsudin. Tapi ucapan Gus Dur lagi-lagi terbukti. Tidak disangka Ahok dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 19 Agustus 2014 lalu di Istana Negara, menggantikan Joko Widodo. Orang Cina nggak bisa jadi gubernur, Gus. Gus Dur juga pernah meramal Kiai Haji Said Akil menjadi ketua PBNU.
Hal tersebut diakuinya saat menghadiri haul Gus Dur pada tahun 2019 lalu. Sambil menirukan ucapan Gus Dur, ia berkata kalau mau NU maju, ada anak yang laki S3. Kalau dia pulang akan merubah secara berpikir mainstream. Kalau NU maju, cara berpikir tak sugar, tidak percaya karena menurutnya saat itu ia masih melanjutkan sekolah dokternya. Ditambah ia juga belum dikenal di Indonesia karena mulai dari S1 hingga S3 dirinya berada di Arab Saudi. Ramalan Gus Dur pun menjadi kenyataan. Kiai Haji Said Akil terpilih menjadi ketua PBNU pada Muktamar kedua NU yang diselenggarakan di Makassar. Bahkan peristiwa kematiannya pun sudah diprediksi. Hal ini disampaikan langsung oleh Alisa Wahid, putri sulung dari Gus Dur. Menurut pengakuan Alisa Wahid, saat itu Gus Dur ngotot ke Tebu Ireng karena dipanggil oleh Mbah Hasyim. Padahal kalian tahu Mbah Hasyim atau Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari sudah meninggal sejak tahun 1947. Ia juga katanya berpesan kepada sepupunya kalau minggu depan ia akan kembali dan meminta untuk didoakan. Dan benar, seminggu kemudian setelah penyampaian pesannya, Gus Dur wafat. Al-Fatihah untuk beliau. Gimana menurut kalian? Silahkan berikan pendapatnya melalui kolom komentar di bawah.